Nggak seperti pancaran sinar kosmik raksasa, lubang hitam supermasif yang berada 570 juta tahun cahaya dari bumi menyala tiap 114 hari sekali. Baru-baru ini, para astronom telah mendeteksi pancaran suar kuat yang berasal dari lubang hitam ini. Masanya sekitar 20 kalinya pusat galaksi Bima Sakti kita. Sejauh ini, mereka cuma bisa menjelaskan kalau lubang hitam akan menghancurkan setiap materi bintang yang mengorbit terlalu dekat. Tapi penemuan ini cukup unik karena lubang hitam yang memperlihatkan karakteristik ini belum pernah ada. Biasanya, saat bintang mendekati lubang hitam, monster ruang angkasa ini akan mengubahnya menjadi untayan tipis seperti spaghetti. Kemudian, ia akan menelan sebagian besar materi bintang. Sisanya membentuk lengkungan panjang yang terang. Tapi lubang hitam yang satu ini nggak begitu. Tiap kali ada bintang yang mendekat, massa lubang hitam ini akan menyusut hampir 3 kali massa Jupiter, planet terbesar di tata surya. Para astronom juga mengamati suar yang dihasilkan sangat benderang. Polanya sangat teratur dan konsisten sehingga mereka bisa memprediksi beberapa di antaranya. Suar ini terlihat pada 6 September dan 26 Desember 2020. Nebula adalah awan debu dan gas yang ada di luar angkasa. Objek ini bisa kita lihat di langit malam sebagai kumpulan awan terang atau titik gelap yang berlatar materi benderang. Rectangle Nebula di konstelasi Monoceros atau Unicorn emang punya ciri khas. Cuma sedikit objek di alam semesta kita yang berbentuk lurus. Nebula gas besar ini justru berbentuk persegi panjang raksasa. Warnanya yang jingga kemerahan juga terlihat nyeleneh. Para astronom memperkirakan cahaya itu berasal dari aktivitas tak biasa yang terjadi di dalam gugusan debu tersebut, dan kemungkinan aktivitas ini berlangsung di dalam molekulnya. Alam semesta sudah berumur sekitar 13,8 miliar tahun, tapi HD 140283 atau bintang Methuselah rupanya sudah berumur lebih dari 14 miliar tahun. Dan anehnya lagi, bintang ini punya sejumlah unsur kimia yang umumnya dimiliki oleh bintang generasi kedua atau bintang yang terbentuk dari sisa debu dan gas setelah ledakan bintang generasi pertama. Jadi pertanyaannya, gimana bisa umur bintang kok malah lebih tua dari alam semesta? Sampai saat ini, penjelasan yang paling logis hanyalah salah mengamati. Maka, astronom juga bisa meyakini kalau umur bintang sebenarnya lebih tua lagi. Bintang Vega relatif dekat dengan bumi, cuma berjarak sejauh 25 tahun cahaya dari matahari. Vega punya ciri khasnya sendiri, dan sinarnya lebih terang dari yang seharusnya. Bentuknya juga bukan bulat, tapi menyerupai telur. Para astronom mengklaim bintang ini berputar sangat cepat hingga bentuknya berubah. Bisa kebayang nggak tuh? Matahari saja perlu waktu selama 27 hari untuk berotasi, tapi Vega cuma perlu waktu rotasi selama 12,5 jam. Hal ini juga mempengaruhi suhu di permukaan Vega. Kutubnya ribuan derajat lebih panas dari ekuatornya. Ada lubang hitam supermasif sejauh 250 juta tahun cahaya dari bumi. Ia menghasilkan suara terdalam yang pernah terdeteksi di seluruh alam semesta. Intensitasnya sebesar 1 kuadriliun atau 10 pangkat 15 kali lebih dalam dari suara yang bisa kita tangkap. Gelembung Fermi emang nggak ada habis-habisnya membingungkan para astronom. Galaksi kita ini nggak selalu meniupkan gelembung yang suhunya melebihi 4 juta derajat Celcius ini. Dari pusat galaksi Bima Sakti, gelembung ini cuma punya sinar gamma yang kuat. Kalau saja letaknya ada di dalam gelembung lain di inti galaksi, mungkin akan lebih mudah dipahami ya. Tapi kedua gelembung raksasa ini melayang bebas di sebelah atas dan bawah pusat galaksi Bima Sakti. Dan anehnya lagi, keduanya saling bersentuhan dan berbentuk mirip jam pasir. Seluruh strukturnya kelihatan seperti bentuk angka 8. Gelembung ini terlihat jelas dan pinggirannya tajam. Ukurannya juga sangat besar. Panjang totalnya mencapai 50.000 tahun cahaya. Para ilmuwan belum bisa menyingkap sejumlah misteri yang berkaitan dengan gelembung Fermi. Misalnya saja, kekuatan apa sih yang bisa menghasilkan energi ekstrim sekuat ledakan 100.000 supernova itu? Atau kenapa inti gelembungnya nggak di tengah aja? Pasti ada proses yang berlangsung di dalamnya, meski di luarnya gelembung itu cuma mengelilingi kehampaan. K2141b
berada di luar tata surya kita. Planet ini sangat mirip dengan bumi. Di permukaannya, lautan cair menguap ke atmosfer. Di planet kita juga gitu kan? Uapnya akan berkondensasi, lalu jatuh kembali ke tanah dalam bentuk air hujan. Tapi bedanya, kalau di K2141b, uap airnya nggak akan jatuh dalam bentuk hujan air, tapi hujan batu. Permukaan eksoplanet unik ini diselimuti oleh lautan lava. Di kebanyakan tempat, kedalamannya mencapai ratusan kilometer. Karena saat siang hari suhunya mencapai 2800 derajat Celcius, magma di lautan menguap ke atmosfer. Selain itu, angin supersonik bergerak dengan kecepatan 1,6 km per detik, membawa uap batu ke sisi gelapnya. Di sana, magma yang menguap akan dingin, mencair kembali, lalu jatuh ke tanah dalam bentuk hujan batu. Eksoplanet seukuran Neptunus, Gliese 436b, nun jauh di sana, emang penuh dengan paradoks. Gimana enggak? Bahan penyusunnya terdiri dari es yang membara. Dalam mengorbit Katai Merah, Gliese 436, planet ini menghabiskan waktu selama 2 hari 15 jam. Bisa dibilang, Gliese 436b mengorbit sangat dekat dengan bintang induknya. Mungkin karena inilah suhunya jarang di bawah 430 derajat Celcius. Tapi, ada yang lebih aneh lagi soal Gliese 436b. Di dalamnya terkandung banyak air yang dikenal sebagai Ice X. Wujudnya tetap beku, meski suhu di sana sangat tinggi. Neutrino adalah partikel mungil yang hampir tidak punya massa. Kecepatan geraknya hampir sengebut kecepatan cahaya. Partikel ini bisa menembus logam, lalu berkilo-kilometer tanpa ada yang bisa menghentikannya. Bisa aja kan, saat kamu menonton video ini, sejumlah neutrino juga sedang menembus tubuhmu. Partikel subatom ini masih sulit dipahami, tapi diyakini kalau neutrino terbentuk akibat ledakan supernova dan reaksi nuklir di dalam bintang. Sekitar 4000 tahun cahaya dari bumi, tepatnya di konstelasi Serpens, terdapat planet unik. Para astronom mengira kemungkinan planet ini dulunya berupa inti bintang besar yang lama hilang. Ukurannya 5 kali dari ukuran bumi dan terlihat seperti sebongkah berlian besar. Di antara semua planet yang telah ditemukan, planet ini paling padat dan sebagian besar terdiri dari karbon. Saking padatnya planet ini, para astronom sampai menganggap kalau karbonnya bisa mengkristal. Jadi, sebagian dari planet ini dipenuhi berlian. Kebanyakan bintang mengorbit pusat galaksinya dengan gerakan yang sama, tapi hal ini nggak berlaku buat He0437 5439. Bintang berumur 30 juta tahun ini nggak begitu jauh dari pusat Bima Sakti dan melayang pada suatu lintasan khusus. Para astronom mengira bintang ini berpapasan dengan lubang hitam supermasif Sagittarius A. Kemungkinan monster luar angkasa ini telah mendorong bintang keluar dari galaksi. Saat ini, si bintang telah menembus lingkaran halo Bima Sakti, bergerak menuju ruang antar bintang dengan kecepatan 2,5 juta kilometer per jam. Stellar Halo mengelilingi galaksi serta menaungi banyak bintang dan gugusan bintang. Penemuan ini ternyata sangat membingungkan. Dalam skala bintang, umur puluhan atau ratusan juta tahun tentu masih terbilang muda, dan bintang besar berumur pendek biasanya tidak ditemukan di halo. Di situ cuma ada berbagai bintang tertua di galaksi kita, setidaknya berumur 10 miliar tahun. Saat terjadi tabrakan medan magnet fatal di ekuator matahari, muncullah tsunami plasma yang sangat dahsyat. Tsunami ini bergerak melintasi permukaan bintang dengan kecepatan 300 meter per detik. Dalam sekali waktu, tsunami seperti ini bisa berlangsung selama berminggu-minggu. Fenomena ini terjadi hampir setiap 10 tahun. Lebih dari 7.000 tahun cahaya dari bumi, terdapat Eagle Nebula. Benda kosmik ini merupakan sekumpulan bintang muda yang cuma berumur 5,5 juta tahun. Teleskop luar angkasa Hubble berhasil mengambil gambar beberapa siluet gelap di dekat pusat nebula tersebut. Nah, ini namanya pilar penciptaan, area menjulang yang terdiri dari gas dan debu antar bintang. Objek ini juga merupakan bagian dari tempat terbentuknya bintang aktif di nebula. Bintang yang baru lahir tersembunyi di kolom tipis ini.
Nggak seperti saudara kandung supermasifnya, ukuran lubang hitam mini diperkirakan sangat kecil, maksimum sebesar atom. Meski ukurannya sangat kecil, beratnya bisa mencapai 1000 kali mobil sedan. Ada teori yang mengklaim kalau bertonton lubang hitam mikro kemungkinan muncul sesaat setelah Big Bang dan awal pembentukan alam semesta. Sebagian ilmuwan bahkan cukup yakin kalau sejumlah lubang hitam mini melewati planet kita setiap hari tanpa kita sadari. Menurut mereka, lubang putih bisa saja ada, meski belum ada yang terdeteksi. Saat berpapasan dengan lubang putih, objek ruang angkasa nggak bisa masuk dari luar, tapi cahaya dan materi bisa keluar dari dalam. Saat melihat foto yang diambil dari pesawat luar angkasa atau stasiun luar angkasa internasional yang menunjukkan objek diterangi matahari seperti bumi atau bulan, pasti terlihat ada yang aneh. Luar angkasa terlihat terlalu kosong. Tidak ada pemandangan indah dari langit malam yang penuh bintang. Pasti membosankan menatap bintang di luar angkasa karena langitnya selalu gelap. Pada siang hari, langit di planet asal kita berwarna biru karena difusi cahaya. Ini terjadi saat sinar matahari menembus atmosfer. Tapi kalau kamu di bulan atau di tempat lain di luar angkasa, takkan ada atmosfer untuk menyebarkan cahaya ini. Itu sebabnya langit di sana selalu tampak hitam. Tapi bukan berarti di luar sana tidak cerah. Kalau kamu melihat keluar jendela stasiun luar angkasa internasional, kamu akan melihat sinar matahari sebanyak yang kamu lihat dari jendela apartemen pada hari cerah. Bahkan mungkin lebih cerah. Saat mengambil foto di hari yang cerah, kamu mungkin menggunakan exposure pendek bersama pengaturan bukaan sempit di kameramu. Dengan begini, hanya semburan cahaya pendek yang bisa masuk. Ini mirip cara pupil kita berkontraksi di bawah sinar matahari supaya tidak harus menerima terlalu banyak cahaya. Dan karena di luar angkasa sama terangnya, prosesnya sama saat kamu memotret objek yang diterangi matahari. Dengan menggunakan exposure pendek, kamu bisa mendapatkan foto bumi atau permukaan bulan yang indah dan terang. Tapi artinya, takkan ada bintang di fotomu. Dari atas sana, bintang-bintang relatif redup dan tidak memancarkan cukup cahaya untuk muncul di foto yang diambil dengan pengaturan seperti ini. Planet kita punya langit biru yang perlahan menjadi jingga kemerahan yang indah saat senja dan fajar. Tapi kalau kamu bisa mendapatkan kesempatan untuk melihat matahari terbenam di Mars, yang kamu lihat adalah sebaliknya. Langit siang berwarna jingga kecoklatan yang berubah kebiruan saat matahari terbenam. Pertama-tama, Mars lebih jauh dari matahari dibanding bumi. Jadi, saat melihat matahari dari permukaan Mars, tentu saja pemandangannya terlihat lebih redup dan lebih kecil. Dan bukan hanya itu, matahari yang diamati dari Mars hanyalah titik putih kebiruan yang dikelilingi oleh halo biru. Atmosfer tipis planet merah ini mengandung partikel debu besar yang menciptakan efek bernama pembiasan Mie. Ini terjadi saat diameter partikel di atmosfer hampir sama dengan panjang gelombang cahaya yang dibiaskan. Efek ini menyaring cahaya merah dari sinar matahari. Jadi, hanya cahaya biru yang sampai ke matamu di Mars. Kenapa bumi tak punya cincin? Semua raksasa gas di tata surya kita, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus punya cincin seperti ini. Sedangkan planet berbatu yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars tidak. Ada dua teori tentang pembentukan cincin di sekitar planet. Mereka mungkin hanya sisa material dari masa ketika planet ini baru terbentuk. Atau mungkin merupakan sisa-sisa bulan yang dihancurkan oleh tabrakan dengan objek antariksa atau terkoyak oleh tarikan gravitasi planet induknya. Raksasa gas terbentuk di bagian terluar tata surya kita, sedangkan semua planet berbatu di bagian dalam. Jadi, mungkin planet dalam lebih terlindungi dari potensi tabrakan yang bisa membentuk cincinnya? Ada juga lebih banyak bulan di wilayah luar tata surya, yang menjadi alasan lain planet-planet di sana punya cincin. Selain itu, planet yang lebih besar punya gravitasi lebih kuat. Artinya mereka dapat menjaga cincin mereka tetap stabil setelah terbentuk. Beberapa ahli meyakini bumi pernah punya sistem cincin. Sebuah objek seukuran Mars mungkin telah menabrak planet asal kita
yang mungkin menciptakan cincin puing-puing padat di sekitarnya. Beberapa ilmuwan berpikir puing-puing ini tidak membentuk cincin, melainkan apa yang kini kita kenal sebagai bulan. Mungkin ada planet raksasa yang bersembunyi di tepi tata surya, jauh di luar Neptunus. Para ilmuwan menyebut dunia hipotetis misterius ini sebagai planet 9. Jika memang ada, bentuknya mungkin mirip Uranus atau Neptunus dan 10 kali lebih besar daripada planet asal kita. Ini kemungkinan akan mengelilingi matahari, tapi di bagian terluar tata surya, sekitar 20 kali lebih jauh dari Neptunus. Teori menarik lainnya mengatakan bahwa planet 9 sebenarnya bisa menjadi lubang hitam seukuran limau gedang yang melengkungkan ruang dengan cara sama seperti planet besar. Meski kita pernah mengira zat ini langka di luar angkasa, air sebenarnya ada di seluruh tata surya kita. Misalnya, kamu bisa menemukan di asteroid dan komet. Air juga ada di kawah bulan dan Merkurius. Kami belum tahu apakah ada cukup air untuk mendukung koloni manusia jika kita memutuskan pindah ke sana. Tapi kumpulan air seperti ini pasti ada di sana. Mars juga punya air di kutubnya. Sebagian besar tersembunyi di lapisan es dan mungkin di bawah permukaan planet yang berdebu. Europa, bulan Jupiter, juga punya air. Ini kandidat paling mungkin untuk menampung kehidupan di luar bumi. Mungkin ada lautan air cair di bawah permukaannya yang beku. Europa mungkin mengandung air 2 kali lebih banyak dari gabungan semua lautan di bumi. Neptunus ternyata hangat. Meski jaraknya 30 kali lebih jauh dari matahari dibanding planet kita dan menerima lebih sedikit sinar matahari, Neptunus memancarkan lebih banyak panas daripada yang didapatnya. Neptunus juga punya aktivitas jauh lebih banyak di atmosfernya, terutama jika kamu membandingkannya dengan tetangganya, Uranus. Kedua planet ini memancarkan jumlah panas yang sama, meski Uranus jauh lebih dekat ke matahari dan tak ada yang tahu penyebabnya. Neptunus punya angin kencang yang mencapai kecepatan 2.400 km per jam. Bisakah mereka menghasilkan panas ini? Atau mungkin karena inti planet atau gaya gravitasinya? Ada lubang hitam besar yang meluncur di luar angkasa dengan kecepatan 8 juta km per jam. Para ilmuwan menemukannya menggunakan teleskop luar angkasa Hubble. Mereka meyakini beratnya setara 1 miliar matahari. Itu seharusnya berada di pusat galaksi rumahnya, tapi sejumlah gaya gravitasi mendorongnya. Pada satu titik, lubang hitam ini melepaskan diri dari galaksinya dan terus menjelajahi alam semesta. Untungnya, itu masih 8 miliar tahun lagi. Badai surya sangat kuat, sehingga bisa membuat kita dalam kegelapan total. Pada Juli 2012, badai surya terkuat selama lebih dari 150 tahun meleset dengan tipis dari bumi. Ejeksi massa koronal atau CME adalah gelembung besar gas terionisasi. Mereka merobek orbit kita saat itu. Jika mereka telah menangkap planet kita di garis bidik, kita akan benar-benar berada di garis tembak. Kita akan menghadapi materi matahari yang meluncur ke bumi, merusak komputer, dan menyebabkan pemadaman listrik yang akan berlangsung berbulan-bulan. Badai surya yang mengejutkan menghantam kita pada 25 Juni 2022. Seorang fotografer berhasil menangkap asteroid yang sampai ke planet kita nggak selangka yang kita bayangkan. Sekitar 17.000 asteroid menyambangi kita setiap tahun. Bahkan kamu mungkin pernah melihat setidaknya 1 kali dalam hidupmu, misalnya kalau kamu melihat bintang jatuh. Bintang jatuh meninggalkan ekor yang terang di belakangnya saat melintasi atmosfer bumi. Tentu saja bintang jatuh hanya terlihat indah di langit. Jika berhasil menyentuh tanah, akibatnya akan sangat dahsyat. Beruntung bagi kita, sebagian besar dari asteroid ini meledak pada jarak 48-80 km di atas permukaan bumi. Masanya terlalu kecil untuk bisa bertahan dalam perjalanan mencapai tanah, jadi sebagian besar asteroid nggak berbahaya bagi kita. Tapi kita nggak boleh meremehkannya. Mari kita mulai dari yang terkecil, asteroid berukuran 0,3-1 meter ukurannya, kira-kira setinggi manusia. Ini terlalu kecil untuk menyebabkan kerusakan signifikan. Kebanyakan asteroid ini meledak di atmosfer, bahkan tanpa mencapai lapisan atmosfer yang lebih rendah. Tapi di saat bersamaan, asteroid-asteroid ini menyemburkan energi yang sangat besar ke permukaan.
Asteroid berukuran 4-4,6 meter, ini setinggi jerapah dan mamut. Meteorit berukuran agak besar ini lebih jarang menghampiri kita, yaitu 1,5 tahun sekali. Seperti yang sebelumnya, untungnya meteorit-meteorit ini nggak menimbulkan ancaman serius, tapi energi yang dilontarkannya jauh lebih besar. 9,1 meter, setinggi bangunan 3 hingga 4 lantai. Asteroid ini mengunjungi kita setiap 10 tahun sekali, dan yang ini merupakan ancaman serius. Gelombang yang dihasilkannya bisa menghancurkan sebuah kota. Kurasa kamu mengerti seberapa parah dampaknya jika asteroid ini menghantam bumi. 19,8 meter, gedung berlantai banyak. Asteroid ini mengunjungi bumi setiap 60-70 tahun sekali. Kabar baiknya, asteroid ini meledak pada ketinggian 19,3 km di atas permukaan tanah. Energi yang dilepaskannya bisa menghancurkan satu kawasan jika mencapai permukaan bumi. Kabar buruknya, asteroid semacam itu sudah pernah mengunjungi kita baru-baru ini dan konsekuensinya cukup berat. Peristiwa itu terjadi di sebuah kota bernama Chelyabinsk pada tanggal 15 Februari 2013, sekitar pukul 9.20 waktu setempat. Sebuah objek raksasa melambat di atmosfer bumi dan kemudian pecah menjadi potongan-potongan kecil di ketinggian 23,3 km di atas permukaan bumi. Potongan-potongan ini kemudian terbang ke berbagai arah. Pecahan-pecahan tersebut menghancurkan jendela-jendela di seluruh kota dan merusak banyak bangunan, termasuk rumah-rumah penduduk, sekolah, dan lainnya. Butuh waktu cukup lama untuk memperbaiki semuanya dan skala kerusakannya cukup serius. Akibatnya ada 1.615 orang yang terluka, tapi untungnya nggak ada korban jiwa. Setidaknya kita aman untuk sementara waktu. Asteroid seperti ini mungkin baru akan menghampiri kita lagi pada tahun 2070-an hingga 2080-an dan gak seorang pun tahu di mana tepatnya asteroid itu akan mendarat. Sekarang mari kita lanjutkan. 91,4 meter. Ini setara tinggi patung Liberty beserta alasnya. Raksasa seperti ini bisa dilihat setiap 4.500 tahun sekali. Dan ini asteroid pertama dalam daftar kami yang berpeluang menabrak bumi. Konsekuensinya sangatlah mengerikan, gak hanya menghancurkan seluruh kota, tapi juga bisa membuat daerah-daerah di sekitarnya terbakar. Beberapa orang bahkan menyaksikan meteorit semacam itu mendarat di planet kita. Meteorit Tunguska yang terkenal merupakan bencana asteroid terbesar yang pernah disaksikan manusia. Peristiwa ini terjadi pada 30 Juni 1908 di Siberia Timur. Meteorit ini sangat terang seperti matahari kedua dan orang-orang merasakan gelombang panas ketika meteorit itu mendekati bumi. Meteorit itu meledak di dekat sungai, untungnya seluruh area itu dikelilingi oleh taiga dan gak ada kota besar di dekatnya. Tapi bahkan di sana pun ledakan itu langsung menghancurkan banyak pohon. Kebakaran hutan hebat terjadi, suara ledakan terdengar oleh orang-orang yang berada dalam radius ratusan kilometer. Pada radius puluhan kilometer di sekitarnya, semua jendela rumah pecah. Badai magnetik yang diakibatkan oleh tabrakan ini berlangsung selama 5 jam. Konsekuensinya benar-benar dahsyat, tapi mungkin ini bukanlah hal terburuk yang menanti umat manusia. 99942 Apophis, 370,3 meter. Sedikit lebih besar dari Menara Eiffel, meteorit ini seperti yang ditemukan oleh para ilmuwan pada tahun 2013 akan menjadi tamu kita berikutnya. Tabrakan sebesar itu terjadi sekali dalam 100.000 tahun, dan yang satu ini sudah semakin dekat. Kekuatan ledakan seperti itu sama dengan kekuatan letusan dahsyat gunung berapi Krakatau pada tahun 1883. Letusan ini dianggap sebagai salah satu yang paling merusak dalam sejarah. Letusannya menyebabkan tsunami yang dahsyat, sebanyak 165 kota dan pemukiman hancur total, dan 132 lainnya mengalami kerusakan parah. Orang-orang di seluruh dunia bisa merasakan dampak letusan ini setidaknya sampai tingkat tertentu. Asteroid semacam itu bisa meninggalkan kawah selebar 5,6 km dan inilah yang akan kita hadapi di masa depan. Tapi tenang, jangan panik dulu. Pada tahun 2070, meteorit itu akan berada hampir 280 juta kilometer jauhnya dari kita. Perjalanannya masih sangat panjang, jadi kita masih aman untuk setidaknya 100 tahun ke depan atau bahkan lebih.
Terlebih lagi, planet kita pernah selamat dari hal yang jauh lebih buruk. 1 kilometer. Ini lebih tinggi dari menara tertinggi di dunia, yaitu menara Burj Khalifa di Dubai. Tabrakan semacam ini terjadi setiap 500.000 tahun sekali. Kami nggak yakin kapan terakhir kali tabrakan seperti ini terjadi. 70% dari planet kita tertutup air. Kalau meteorit semacam itu jatuh ke lautan, akan sangat sulit untuk menemukan jejaknya. Tapi kita bisa mengasumsikan konsekuensi yang mungkin terjadi. Ombak akan menyapu seluruh belahan bumi, kawahnya akan berdiameter sekitar 14,5 km, dan itu akan menjadi bencana luar biasa dahsyat. Peristiwa ini terakhir terjadi 26-28 juta tahun yang lalu. Itu adalah letusan gunung berapi Super Lagarita yang terletak di barat daya Colorado, Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu fenomena gunung berapi super terdahsyat dalam sejarah. Selama letusan dahsyat itu, sebagian besar wilayah Colorado saat ini hancur. Para ilmuwan masih belum yakin seberapa jauh abunya menyebar. Tapi, ada meteorit yang lebih besar lagi dalam sejarah umat manusia. Konsekuensi dari hantamannya sangat hebat bagi satu spesies hewan. Kurasa kamu tahu apa yang kumaksud? Meteorit Chicxulub, objek yang memusnahkan dinosaurus dari muka bumi. Ini terjadi sekitar 66 juta tahun yang lalu. Tabrakan ini secara umum terjadi sekitar setiap 500 juta tahun sekali. Tinggi meteorit Chicxulub adalah 20 km. Saking tingginya ketika menyentuh tanah, meteorit ini bisa mencapai stratosfer, bahkan dengan melihat kawah berdiameter 200 km yang ditinggalkan oleh meteorit ini, kamu bisa membayangkan betapa besar ukurannya. Ketika bertabrakan dengan bumi, jutaan ton energi dilepaskan. Ini adalah bencana yang tak terbayangkan. Meteorit ini jatuh dengan sudut yang sangat curam, menciptakan awan debu dan senyawa kimia raksasa yang menyebar ke seluruh dunia. Debu ini memiliki lapisan yang sangat tipis, tapi masanya mencapai 50 triliun ton. Gelombang kejutnya menyapu seluruh planet, dan ini menyebabkan banyak gempa bumi. Gunung-gunung berapi mulai meletus secara aktif, kebakaran hutan terjadi di mana-mana di seluruh dunia, jumlah jelaga dan karbon monoksida yang dilepaskan ke atmosfer sangat besar, bumi terhalang dari matahari selama beberapa hari. Kegelapan menyelimuti seluruh planet. Tumbuhan nggak bisa menghasilkan oksigen yang cukup, sehingga nggak ada yang bisa dihirup. Suhu di benua dan lautan turun rata-rata 10-32 derajat Celcius. Kedengarannya mengerikan kan? Dan tentu saja, ini menyebabkan salah satu kepunahan terbesar dalam sejarah biosfer bumi. Hebatnya bumi mampu pulih kembali setelah bencana sebesar itu. Peristiwa ini menjadi batas antara era Mesozoikum dan Kenozoikum. Jadi, sekarang untuk mereka yang bertanya-tanya, gimana mungkin sebuah meteorit kecil bisa menghancurkan semua dinosaurus? Mungkin sudah mengerti jawabannya. Mungkin tabrakan terbesar dalam sejarah planet kita bukanlah tabrakan dengan meteorit, tapi dengan sebuah planet. Ini terjadi miliaran tahun yang lalu. Theia, demikian nama planet kata hipotetis ini, menabrak bumi, melepaskan energi yang tak terkira besarnya, berkuadriliun bahan bakar. Bumi kemudian langsung berubah menjadi api raksasa, dan tabrakan inilah yang menyebabkan terciptanya bulan. Semua itu terdengar menakutkan, aku tahu, jadi semoga saja kita nggak akan pernah melihat peristiwa semacam ini. Jadi begini, sesuatu pasti akan terjadi yang dapat memengaruhi segala sesuatu yang pernah kita ketahui tentang ruang dan waktu. Kamu pernah mendengar tentang lubang hitam kan? Fenomena yang lebih padat dari kehidupan yang biasanya ada di pusat galaksi. 2 di antaranya yang terletak 9 miliar tahun cahaya dari bumi diperkirakan akan saling bertabrakan. Astaga, aku nggak ingin berada di sana untuk melihatnya. Yuk kita luruskan satu hal, lubang hitam adalah benda yang paling kuat di seluruh alam semesta yang kita ketahui. Jika mereka memutuskan untuk melakukan Revenge of the Sith pada kita akan hancur. Lubang hitam dulunya adalah bintang masif yang mengalami supernova, yang berarti bintang itu runtuh ke dalam dirinya sendiri dan besarnya ledakan menciptakan lubang hitam sebagai gantinya.
Ngomong-ngomong, lubang hitam tidak menarik benda-benda ke dalam seperti penyedot debu. Itu hanya mitos yang populer. Katakanlah kita mengganti matahari dengan lubang hitam di pusat tata surya, tidak banyak yang akan berubah, kecuali mungkin kita semua akan membeku. Tapi lubang hitam bisa melakukan hal yang jauh lebih buruk daripada menjadi seperti penyedot debu. Lubang hitam bisa menghapus alam semesta itu sendiri. Jika lubang hitam mengikuti garis waktu normal, maka ia akan mengalami proses pembentukan hingga lenyap sama sekali. Tapi proses ini sangat-sangat lambat, butuh miliaran dan miliaran tahun sebelum lubang hitam kehilangan masanya sama sekali. Hal itu terjadi karena lubang hitam terus-menerus kehilangan masanya setiap detik. Lubang hitam memancarkan masanya seperti tekoteh yang mendidih dan kehilangan airnya sebagai uap. Tapi segala sesuatunya jarang berjalan sesuai rencana, baik dalam kehidupan kita maupun tampaknya di alam semesta itu sendiri. Jadi tidak terlalu mengejutkan jika kita mengetahui ada 2 lubang hitam yang sedang dalam perjalanan menuju kehancuran. Itulah yang ditemukan oleh para ilmuwan baru-baru ini. Anggap saja ini adalah salah satu alasan kenapa komunitas ilmiah sedikit panik. Pertanyaan pertama yang muncul di benakku adalah, apa artinya hal itu bagi kita manusia? Pemusnahan total? Tidak perlu sedramatis ini. Skenario terbaiknya kita akan mengalami pengalaman seperti di Interstellar. Aku ikut dong. Yuk kita mundur sedikit untuk memahami bagaimana hal ini bisa terjadi. 45 tahun yang lalu, sekelompok ilmuwan mulai memperhatikan perilaku aneh yang datang dari galaksi yang sangat jauh. Galaksi tersebut berada pada jarak 9 miliar tahun cahaya dan nama ilmiahnya sangat rumit. Tapi kita sebut saja galaksi itu galaksi super jauh ya. Kamu mungkin bertanya-tanya, gimana para ilmuwan bisa mengamati lubang hitam yang sangat jauh ini kalau dia tidak memancarkan cahaya? Pertanyaan yang bagus, itu karena lubang hitam mengumpulkan piringan gas di sekelilingnya dan memancarkan sebagian materi ini ke ruang angkasa. Semburan ini bisa dideteksi dari jarak jutaan tahun cahaya. Jika semburan gas panas ini diarahkan ke ruang angkasa, maka para ilmuwan memberi nama khusus untuk lubang hitam ini, yaitu blazar. Salah satu blazar yang menarik perhatian dunia akhir-akhir ini namanya panjang, tapi kita sebut saja Andy. Bayangkan kamu seorang ilmuwan di Caltech dan kamu sedang mengamati blazar di teleskop radiomu, kamu melihat perilakunya yang aneh. Kecerahannya naik turun seperti detak jam. Pada awalnya kamu tidak mengerti apa yang terjadi di sana di sudut galaksi yang jauh, tapi kemudian kamu menyadari pasti ada lubang hitam lain yang mengitari lubang hitam pertama. Dengan kata lain, para ilmuwan menemukan bahwa Andy sedang diorbitkan oleh blazar lain, Gomer. Keteraturan kelap-kelip keduanya hanya bisa berarti bahwa keduanya sudah mendekati kehancuran total. Lebih parah lagi, masing-masing dari kedua blazar tersebut diperkirakan bermasa beberapa ratus juta kali masa matahari. Pernahkah kamu melihat matahari kita? Itu sangat besar, masanya 333.000 kali masa bumi. Artinya kita ditakdirkan untuk menghadapi sesuatu yang di luar kemampuan kita. Ini bukan pertama kalinya para ilmuwan mendeteksi kejadian seperti ini. Bulan September 2015, Observatorium LIGO mendeteksi tabrakan 2 lubang hitam. Masing-masing lubang hitam itu seberat 30 matahari, setara dengan 3 masa matahari dilepaskan ketika mereka bertabrakan. Dan coba tebak, gelombang gravitasi ini melewati bumi dengan kecepatan cahaya, tapi kita tidak terlalu terpengaruh olehnya. Mungkin kamu sedang tidur dan merasakan sesuatu yang aneh di udara, tapi tidak ada hal signifikan yang terjadi pada kita sebagai spesies atau pada planet kita. Tapi itu karena ledakannya lemah. Masalahnya tabrakan yang diperkirakan terjadi antara Andy dan Gomer akan mengirimkan gelombang gravitasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ke seluruh galaksi. Dan gelombang itu akan mencapai tata surya. Tapi, apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh gelombang kejut ini? Ini bisa menghentikan matahari melepaskan gas selama beberapa menit, yang berarti berhenti memanaskan tata surya. Jadi katakanlah kamu sedang menikmati hari di musim panas, tiba-tiba atmosfer membeku selama beberapa detik. Kedengarannya nggak terlalu menyenangkan kan? Tapi itu sebenarnya kemungkinan yang lebih baik daripada yang berikutnya.
Dalam salah satu skenario terburuk, ledakan dari tabrakan antara Andy dan Gomer dapat memutus ikatan antar atom dan membuat semuanya hancur. Kamu, aku, kucingmu, kita semua akan berubah menjadi partikel-partikel kecil yang mengambang di ruang hampa udara. Hal ini mungkin terdengar menakutkan, tetapi para ilmuwan mengatakan sebuah atom terbuat dari 99% ruang kosong. Ini berarti bahwa setiap orang di bumi ini, 8 miliar manusia, dan segala sesuatu yang ada seperti tanaman, benda, hewan, semuanya terdiri dari 99% ruang kosong. Jadi mungkin yang akan dilakukan Andy dan Gomer adalah memisahkan semua atom kita dan menghilangkan soliditas kita. Kemudian lagi, ledakan tersebut dapat mengacaukan tatanan ruang dan waktu yang kita kenal. Kamu masih ingat Albert Einstein kan? Rambut gila, dia adalah nama di balik teori relativitas. Einstein menemukan bahwa waktu itu relatif, dia selalu bergantung pada pengamatnya. Ini berarti bahwa waktu tidak sama di seluruh alam semesta. Kenapa demikian? Ya, karena teori relativitas Einstein juga merupakan teori gravitasi. Einstein menemukan gravitasi adalah efek yang dimiliki benda-benda terhadap susunan ruang dan waktu. Setiap benda yang memiliki massa, termasuk aku, kamu, kucingmu, dan planet kita, menciptakan lengkungan atau distorsi pada struktur ruang waktu yang menyebabkannya melengkung. Semakin besar masanya, semakin besar gaya gravitasinya, semakin besar pula distorsi pada tatanan tersebut. Mungkin terdengar rumit, tapi inilah yang menciptakan persepsi ruang dan waktu yang berbeda di seluruh kosmos. Inilah sebabnya mengapa kamu akan menua dengan cara yang berbeda di bumi dan di Jupiter. Inilah sebabnya mengapa waktu berlalu dengan sangat berbeda bagi para astronot yang sedang menjalankan misi panjang dan bagi orang-orang yang tetap tinggal di bumi. Inilah kenapa tabrakan 2 mega blazar bisa mengacaukan persepsi kita tentang ruang dan waktu. Ini karena kekuatan gelombang kejut gravitasinya. Paham kan? Belum lagi lubang hitam yang sudah merupakan lengkungan besar dalam struktur ruang waktu. Kamu pasti ingat kan adegan di film Interstellar di mana tokoh utama membengkokkan kontinum ruang waktu melalui lubang hitam. Tapi jangan coba-coba melakukan hal ini di rumah ya. Sejauh yang kita tahu, siapapun yang memilih untuk masuk ke dalam lubang hitam tidak memiliki jaminan untuk bisa kembali ke rumah lagi. Para ilmuwan mengatakan ledakan blazar ini akan terjadi sekitar 10.000 tahun lagi. Tapi tunggu dulu, jika blazar ini berada 9 miliar tahun cahaya dari bumi, artinya kedua lubang hitam ini seharusnya sudah bertabrakan jauh sebelum tata surya dan planet tempat tinggal kita lahir. Kamu tahu, tata surya baru lahir sekitar 4 miliar tahun yang lalu, dan karena kita membutuhkan waktu 9 miliar tahun cahaya untuk menerima cahaya yang dipancarkan oleh kedua lubang hitam tersebut, artinya tabrakan kedua lubang hitam tersebut sudah terjadi dan akan mencapai bumi 10.000 tahun lagi. Artinya gelombang kejut sudah melintasi galaksi-galaksi saat ini, tapi tetap saja ini adalah sesuatu yang bahkan tidak akan bisa disaksikan oleh cucu-cucu kita.